Teman terbaik kamu. Seru banget lagunya Tom Radio Edis Up From The Bottom with Linkin Park di formasi 9 lebih 48 menit. Selamat pagi Tom Radio. Pagi hari ini ada Nadia Uzba di obrolan kita ya. Go Green di sekolah, tren atau kebutuhan nih Tom Radio. Kita sapa dulu Nadianya pagi hari ini. Hai Nadia. Halo, Nadia, Nadia. Oke, gimana kabarnya hari ini Nadia? Iya, gimana? Anggi masuk nggak kemarin nih suaranya? Iya, Anggi apakah masih apa nih? Masih di mute nggak? Katanya udah nih, coba dilihat dulu. Apakah benar ini ya? Oke, coba dibuka dulu mikrofonnya. Karena kami nggak bisa dengerin suaranya Nadia di sini. Halo, suaranya belum kedengeran. Nadia Uzba ya, Go Green di sekolah, tren atau kebutuhan nih teman Pro 2. Halo. Tapi ini Kak udah, Oke, udah Kak. udah. Hai Nadia. Hai. Iya, ini libur panjang banget nggak kemana-mana nih. Enggak Kak, masih stay di Loksmawe. Iya, Kak Dera tahu kamu lagi di mana, tapi nggak boleh sebut tempat ya. Iya. Oke, Go Green di sekolah ini tren atau kebutuhan sih, Nadia? Menurut Nadia sendiri itu tuh tren dan juga kebutuhan Kak. Mhm, mhm. Tren dan juga kebutuhan. Gimana nih cara bedain kalau itu tren dan juga kebutuhan nih versinya Nadia? Nah kalau untuk sebagai siswa, kalau Mhm, misalnya sebagai tren itu ya. dengan kan Gen Z itu kalau bisa dikatakan suka ikut-ikutan kayak gitu ya Kak. Oke. Nah kalau misalnya tren, dia itu Mhm, kayak kita dengan membawa tumbler, membuat bank sampah, heeh. itu tuh adalah sebuah tren. Tapi kalau untuk kebutuhan Ikut-ikutan. sendiri, Oke. ya kalau misalnya untuk kebutuhannya sendiri, Go Green itu untuk kebutuhannya itu untuk bisa mencegah banjir dan Mhm. bencana lainnya Kak, yang kayak kemarin. Kan dengan Go Green itu Oke. bisa untuk menjaga lingkungan. Oke, tapi kalau misalnya ikut-ikutannya juga untuk hal baik nggak apa-apa kali ya? Iya, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa Menurut Nadia ya? sendiri, itu menunjukkan kalau Gen Z itu lebih peduli kepada lingkungan gitu. Oke, Nadia Uzba ini dari SMA Negeri 1 Loksmoy. Apa nih yang udah dilakukan di sekolah di SMA Negeri 1 Perihal Go Green? Di di SMA Negeri 1 Kota Mhm. Luksemawai sendiri, kami ada dari tahun ke tahun ada melakukan yang namanya itu penanaman pohon. Jadi pernah dari HK dari Mhm. Provinsi Aceh itu buat lomba. Nah, jadi Semansa sendiri Mhm. ikut serta dalam mengikuti lomba itu yaitu menanam 1.000 pohon. Oke. Kapan itu? Di 2025 tahun lalu. Oke, menang nggak? Menang ya? Itu menangnya kayak juara-juara favoritnya itu, jadi bukan yang khusus. Jadi Semansa di situ belum dapat kesempatan untuk Oke. mendapatkan juara, Kak. Oke, berarti ikut penanaman 1.000 pohon. Nanamnya di mana aja nih kalau SMA 1? Nah, dari pihak sekolah sendiri itu ada Mhm. ditanamnya di sekolah. Iya. Dan untuk siswa-siswa itu diharuskan menanam di rumah. Nah, ketika penanaman itu dari kami sendiri siswa harus membuat video penanaman, kayak buat laporan gitu, Kak. Oke, berarti ini lebih ke ada acara khususnya dan juga ditekankan untuk masing-masing. Jadi Ya, nggak cuma di sekolah ya. Kalau Nadia sendiri kemarin nanam ya, ya. pohonnya di mana? Nah, dia nanamnya di rumah, Kak. Nanti nanam pohon jambu kemarin itu. Udah berbuah belum? Udah, Udah. berbuahnya udah Kak, alhamdulillah.
Oke, karena kan ini lagi musim mangga, lagi musim jambu ya. Iya, Jadi bener-bener ngefek ya, selain untuk, meneduhkan iya, halaman rumah, tapi juga ada hasilnya, jambu gitu kan. iya Kak, benar. Oke, kalau ngomongin go green itu nggak lepas dari bagaimana kita menjaga lingkungan, menjaga udara, intinya menjaga bumi ini ya Nadia. Apa sih yang udah Nadia Iya. lakukan sebagai, generasi muda untuk terus menjaga bumi kita? Selain Nah, kalau nanam pohon tadi? dari Nadia sendiri yang udah Nadia lakuin itu Mhm, ada beberapa Kak, kayak Nadia sering karena Nadia dulu di SMA Negeri Satu adalah OSIS bagian lingkungan hidup. iya. Jadi kami sering kayak datang ke kelas kayak gitu untuk mensosialisasikan untuk membawa tumbler. Dan Nadia Mhm. sendiri sampai sekarang itu emang bawa tumbler kemana-mana kok Nadia Coba pergi. lihat Nah, tumblernya lingkungan hari ini, boleh nggak? boleh Boleh ini. dong. Yeay, contoh nyata banget nih Tempore 2. Jadi memang lebih baik kemana-mana bawa tumbler. Kalau mau apa kalau habis bisa minta isi ulang ya. Iya Kak. Oke, berarti udah eco friendly itu sejak kapan? Nadia kalau misalnya dibilang eco-friendly itu udah dari kelas 1 SMA. Bahkan dari Hmm, SMP emang udah sering bawa tumbler, tapi kalau misalnya udah kayak lebih suka sama lingkungan itu Nadia dari SMA. oke, emang udah suka aja gitu ya. Oke, Iya, Kak. udah eco friendly juga. Udah mulai ngurangin penggunaan plastik belum nih Nadia pribadi? Kalau Nadia pribadi kalau misalnya belanja yang kayak ke supermarket itu udah Mhm. mulai kayak bawa tas belanja, tapi kalau misalnya beli minuman di luar itu biasanya lebih ke tetap pakai plastik, Kak. Karena kalau misalnya Mhm. bawa tumbler dua-dua kan kayak agak ribet kayak gitu. Ribet Jadi kalau ya. tumbler yang Nada bawa lebih ke air putih aja kayak gitu. Oke, berarti kalau ya mau nggak mau juga kan, karena kan segala sesuatu yang kita beli sekarang masih dikemas sama plastik ya. Iya, Kak. Harga plastik lagi mahal. Apa tanggapannya dia? Eh, tanggapan Nadia mengenai plastik mahal itu sebenarnya bukan kita senang atau kayak mana kita, Mhm, tapi di satu sisi sebenarnya dengan harga plastik semakin mahal itu bisa mengurangi kita tuh plastik. Jadi mhm. sebenarnya ada baiknya, tapi ada minusnya juga karena plastik mahal jadi semua semua ikut mahal kan Kak? Iya bener, gorengan takutnya naik ya. Iya. Jadi kalau ngomongin tentang Go Green nih, kita pasti masuk ke isu lingkungan ya. Apa sih yang kamu dengar nih kabar terbaru terkini tentang lingkungan kita Nadia? Lingkungan sekitar contohnya. Nah, kalau misalnya di lingkungan kita itu menurut Nadia sendiri belum ada yang kayak perubahan yang terlalu nyata ya Kak. Tapi Mhm, emang kalau kita lihat dari eh, prospek kerjanya atau kayak ke arah yang udah dilakuinnya itu kayak ada yang ada langkah-langkah yang kayak mau menuju kalau misalnya Indonesia tuh harus hijau lagi. Tapi mhm. di satu sisi kayak belum terjalankan dengan sepenuhnya gitu. Oke, ada nggak sih hal dari, kalian nih, dari siswa-siswa sekolah gitu kan, untuk membuat komunitas, melaksanakan atau membuat acara, bersih-bersih gitu, pernah nggak ngelakuin itu? Kalau di SMA Negeri Satu Kota Luksemawai sendiri, Kak, Mhm, kami itu di setiap hari Sabtu pagi emang oke. ngelakuin gotong royong. Jadi emang semua Mmm, siswa itu sebelum belajar di 15 menit awal itu kami gotong royong. Jadi nanti dari OSIS pihak lingkungan hidup mhm. akan keliling nih ke setiap kelas untuk mengecek kelasnya tuh udah gotong royong atau belum gitu, Kak. Oke, itu berarti seminggu satu kali ada gotong royong ya, di sekolah ya? Iya, Ya, kalau di iya, iya. lingkungan rumah tuh aktivitas gotong royong warga di daerah Nadia tuh masih ada nggak sih? Kalau di tempat Nadia tinggal masih ada, Kak. Kalau Mhm. misalnya ada gotong royong biasanya itu diinfoin di masjid dulu nanti kayak warganya hari ini kumpul di sini gitu. Biasanya kak Mhm mhm. kayak gotong royong bersihin kuburan atau kayak mana Iya, kayak gitu biasanya lingkungan masih ada sekitar, benar-benar. Berarti masih budaya gotong royong masih ada ya? pasti kak. Alhamdulillah. Tadi udah eco-friendly nih, udah dari SMP. Ada nggak sih kendala untuk seorang Nadia yang kendala gitu karena sudah melakukan, udah mulai mencoba eco-friendly? Menurut Nadia sendiri kalau misalnya kendala itu nggak bakal kerasa kalau misalnya kita emang betulan mau ngelakuinnya kak. Mhm mhm Tapi di mhm. satu sisi
kalau Nadia sendiri nih, ini Ya. Nadia. Kalau Nadia bawa botol minum itu karena sering kayak kan taruhnya dalam tas, Mm-mm. jadi kayak sering tumpah atau kayak mana, jadinya kayak uh, ya yang lainnya juga jadi basah gitu yang masih penting. Tapi Oke. kalau dilihat yang sisi positifnya banyak Mhm. manfaatnya kok Kak. Berarti intinya harus cari tumbler baru yang anti tumpah, anti bocor, atau Iya mungkin Kak. memang karena nutupnya yang nggak rapat, buru-buru gitu kan? Iya biasanya kayak karena itu Kak. Iya, karena jarang loh sekarang kan memang udah tumbler itu kayak jadi apa ya, selain untuk mengajak generasi muda nih, untuk kita semua untuk mengurangi plastik, tapi kan apa ya, seperti ada inovasi-inovasi ya. Iya iya. Iya. Oke, green lifestyle. Kamu bagian dari green lifestyle nggak sih? eh Kalau dibilang iya, kayaknya iya Kak. Tapi Mm-mm. kan itu balik lagi ke pandangan orang terhadap kita. Oke. Biasanya apa nih? Sehijau apa sih Nadia? Kalau dibilang sehijau apa, Aha. nah dia sendiri tuh emang gimana ya kalau misalnya capek dengan kayak kegiatan sehari-hari itu, nah dia lebih suka emang yang lebih ke tanam menanam. Oke. Dia juga suka kayak lebih suka ke alam gitu Kak. Jadi kalau misalnya Hmm. lihat lingkungan itu lebih suka ketimbang main ke kafe kayak gitu, lebih suka Oke. turun ke alam gitu. Seru ya. Iya. Iya, seru banget. Kebiasaan ramah lingkungan nih, apa yang paling sering Nadia lakukan? Kebiasaan ramah lingkungan yang sering Mm-mm. Nadia lakukan. Kalau Nadia sendiri, kalau misalnya kebiasaan yang sering Nadia lakukan itu ya hal yang paling kecil Kak, yaitu Mm-mm. kayak kita tidak membuang sampah Iya, sembarangan gitu. benar. Habis itu jika ada kayak kawan-kawan kita yang agak sering buang sampah itu kita bisa ingatin gitu Kak, dari lewat Oke. nah, secara Oke. omongan. Oke. Nah, selain secara omongan, media sosial nih, sepenting apa sih ya? Atau sepengaruh apa sih media sosial dalam pengaruh gaya hidup green lifestyle sekarang? Nah, media sosial itu menurut saya sangat penting Kak untuk Mhm. Gen Z karena kenapa? Kalau dengan kita membuat konten-konten yang menarik, Mhm. biasanya Gen Z itu lebih tertarik mencobanya ketimbang kalau misalnya kita hanya sekedar ngomong biasa gitu. Iya, Karena kan Gen Z itu lebih suka dengan hal-hal yang unik kayak gitu Kak. yang nyata gitu ya. Iya, Iya kan, kalau di media sosial kan bisa dikemas dengan lebih menarik, ya kan? Oke, berarti di medsosnya Nadia udah mulai mengkampanyekan Go Green, walau cuma pelan-pelan. kalau di media sosial Nadia sendiri kalau misalnya Let Go Green itu agak belum ada Kak, tapi kalau Hmm, misalnya ke hal lain udah mulai ada buat-buat konten kayak gitu. apa? Biasa konten apa buatnya? Ini karena Nadia sekarang ada salah satu anggota forum genre, jadi kan Nadia Oke. tuh lebih sering buat video edukasi Mm-mm. mengenai jangan narkoba, Oke. pernikahan dini sama HIV Kak. Oke, banyak peran-peran lain yang harus diperankan sama anak muda untuk kebaikan ya. Oke, Nadia, Iya Kak. happy long weekend. Ngobrolnya sebentar banget, maaf ya. Tadi ada Iya something Kak. yang memang akhirnya harus telat untuk menghubungi Nadia. Happy long weekend semuanya. Emang benar-benar gak ada rencana kemana-mana? Kalau untuk sekarang nggak ada sih Belum Kak, karena ada. emang di Loksmawe juga masih ada kesibukan di Loksmawe Iya, sendiri. mana tahu nanti mau panen jambu ajak-ajak Kadera ya. Iya, Oke, terima kasih ya. Semoga kita bisa konsisten untuk terus green lifestyle dan eco-friendly ya. Mengurangi penggunaan plastik biar apa ya? Biar bumi kita ini kan juga semakin baik ke depannya Nadia. benar Kak. Oke, bye. Thank you Nadia. Oke, itu dia tadi obrolan kita sama Nadia Usba Tomporoy 2 di pagi hari ini di Sepada dan tetap di Prodiolog Sumawi, teman terbaik kamu.